Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Sagral Amgir dari Lokal B Ilmu Hukum di mata kuliah Hukum Laut. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi atau pengertian dari zona laut teritorial dan zona laut tambahan. Nah, yang seperti kita ketahui bersama-sama, pengertian atau definisi dari zona laut teritorial dan zona laut tambahan merupakan bagian dari wilayah laut suatu negara yang diatur berdasarkan hukum internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS 1982. Nah, kita masuk pada zona laut teritorial. Zona teritorial adalah perairan yang membentang sejauh 12 mil, sekitar 22,2 km dari pangkal garis suatu negara. Dalam zona ini, negara memiliki kedaulatan penuh baik atas perairan, dasar laut, tanah di bawahnya maupun ruang udara di atasnya. Kapal asing diperbolehkan melintas secara damai, tetapi harus mematuhi aturan negara tersebut. Negara yang dapat menegakkan hukum terkait keamanan, perikanan, imigrasi, dan lingkungan. Yang kedua, ada zona laut tambahan. Zona laut tambahan menurut definisinya adalah zona laut perairan yang berada di luar zona laut teritorial dengan jarak hingga 12 mil laut atau sekitar 44,4 km dari garis pangkal. Dalam zona ini, negara tidak memiliki kedaulatan penuh, tapi memiliki hak yurisdiksi terbatas untuk mencegah dan menghukum pelanggaran terkait bea cukai, fiskal, imigrasi, dan kesehatan. Kapal asing bebas berlayar, tetapi negara dapat melakukan pengawasan untuk menghindari pelanggaran hukum di wilayahnya. Jadi, perbedaan yang utama di antara kedua tadi adalah dari antara zona teritorial dan zona laut tambahan adalah berada dalam kedaulatan penuh suatu negara. Namun, di antara keduanya, dari zona laut tambahan hanya memberikan hak yurisdiksi terbatas dalam bidang tertentu. Nah, bicara tentang zona laut tambahan dan zona laut teritorial memiliki masing-masing dasar hukum dalam penetapannya. Yang pertama, dalam zona laut teritorial memiliki dasar hukum yang diatur dalam beberapa macam, yaitu pertama diatur oleh hukum internasional. Yang pertama adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS tahun 1982. Pada pasal 3 menetapkan bahwa lebar laut teritorial maksimal 12 mil dari garis pantai suatu negara. Dan dari pasal 17 sampai 19 mengatur hak lintas damai kapal asing di zona ini. Lalu pada pasal 2 menegaskan bahwa negara memiliki kedaulatan atas perairan dasar laut, ruang udara di atasnya, dan sumber alamnya. Yang kedua, diatur dalam hukum peraturan di Indonesia, negara kita, yaitu hukum secara nasional, yaitu pada dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Pasal 4 menetapkan bahwa laut teritorial Indonesia adalah 12 mil laut dari garis pangkal. Dan pasal 5 menjelaskan hak dan kewenangan Indonesia atas laut teritorialnya. Artinya adalah dalam pasal ini Indonesia memiliki hak dan kewenangan penuh terhadap wilayah garis pantainya yang sudah diukur melalui kesepakatan internasional. Adapun Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara menegaskan batas dan yurisdiksi wilayah Indonesia termasuk laut teritorial. Jadi dasar hukum laut teritorial adalah UNCLOS 1982 yang kemudian diadopsi ke peraturan perairan nasional seperti Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 di Indonesia. Nah, kita berbicara zona laut tambahan. Dalam zona laut tambahan juga memiliki dasar hukum yang menjadi landasan sebuah negara untuk mengambil dan mengklaim garis pantai dari zona tambahan. Yang pertama ada hukum internasional, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, yaitu UNCLOS tahun 1982, juga mengatur tentang zona laut tambahan. Di pasal 33 menetapkan bahwa negara dapat memiliki zona tambahan hingga 24 mil dari garis pangkal atau dari garis pantai. Dalam zona ini, negara memiliki hak untuk satu, mencegah dan menghukum terkait bea cukai, perpajakan, imigrasi, dan kesehatan. Yang kedua, melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran yang mungkin terjadi di wilayah laut teritorialnya. Yang kedua,
ada hukum nasional. Hukum nasional, dibicara hukum nasional terdapat dan tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Pasal 13 menyatakan bahwa Indonesia memiliki zona tambahan hingga 24 mil laut dari garis pangkal. Pasal 14 juga menegaskan hak Indonesia untuk melakukan pengawasan dan menegakkan hukum terkait bea cukai, perpajakan, imigrasi, dan kesehatan di zona ini. Di zona laut tambahan memiliki dasar hukum utama dalam Angkos 1982 pasal 33 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996. Nah, dari sumber hukum tadi menegaskan bahwasannya hukum yang diadopsi di Indonesia itu beruntut daripada hukum yang diberlakukan di Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS tahun 1982. Artinya adalah sumber hukum yang ditetapkan di Indonesia sejalan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut. Nah, adapun contoh-contoh di dalam satu negara dalam menempatkan atau mencontohkan sebuah zona, kita bisa ambil contoh di Indonesia, yaitu di Selat Malaka. Di laut teritorial, Indonesia membentang 12 mil laut dari garis pangkal, ditarik sepanjang garis pantai dari Sumatera. Kapal asing boleh melintasi zona ini. Lalu ada perairan sekitar Pulau Natuna. Indonesia memiliki kedaulatan penuh hingga 12 mil laut dari pulau-pulau di Kepulauan Natuna. Yang kedua ada di Amerika Serikat, laut di sekitar Florida Keys. Wilayah ini termasuk dalam wilayah teritorial Amerika Serikat, di mana mereka memiliki kedaulatan penuh atas perairan tersebut. Nah, adapun contoh dari zona tambahan yang diaplikasikan di sebuah negara, ada juga kita bisa ambil di Inggris, yaitu zona tambahan di sekitar Pulau Falkland. Ada di Amerika Serikat, zona tambahan di lepas pantai Florida berfungsi untuk mencegah penyelundupan narkoba dan imigrasi ilegal sebelum kapal-kapal asing menyentuh perairan teritorial Amerika Serikat. Dan juga ada di Indonesia, yaitu di zona tambahan di sekitar Kepulauan Natuna yang tujuannya adalah untuk mencegah daripada peredaran gelap narkoba, imigran ilegal, dan berbagai macam hal lainnya. Nah, mungkin cukup dari saya penyampaian tentang definisi dari zona laut tambahan dan zona laut teritorial. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.